Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham apa itu maksiat? Sering ya ustadz-ustadz ceramah maksiat, 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 maksiat. Apa itu maksiat? Maksiat itu adalah melakukan dosa. Apa itu dosa? Dosa itu adalah yang melanggar perintah Allah. Ya, dalam hal apa? Coba kita kerucutkan lagi. Kita ini berurusan, ada hablum minallah, ada hablum minan nas, ada hablum minan nafs. Urusan dengan Allah, urusan dengan manusia, dan urusan dengan diri sendiri. Ketika tiga hal itu melanggar perintah Allah, pada saat itu kita berdosa. Contoh, hablum minallah, kita nggak sholat, nggak puasa, nggak ganti puasa, nggak bayar zakat. Hablum minan nas, kita hasad, kita tamak, kita fitnah orang, kita gosipin orang, kita buka aib orang, kita sakiti orang, kita tipu orang, kita kemudian hasad, iri dengan orang lain, dosa dengan manusia. Dan dosa dengan diri sendiri, kita buka aurat keluar rumah, ya kita nggak jaga aurat, itu semuanya dosa dan itu semua maksiat. So kalau ada yang suka ngomong maksiat, 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 ya itu dia. Itu adalah dosa yang melanggar perintah Allah. Semoga bermanfaat dan kita dijauhkan dari dosa. Semoga bermanfaat. Oke, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, zikir dulu atau doa dulu? Jawabannya adalah karena zikir itu adalah memuji, doa itu adalah meminta. Jadi doa muji dulu baru minta. Boleh nggak saya doa langsung? Nggak apa-apa. Tapi kalau mau mustajab, pujian dulu baru berdoa. Coba perhatikan dalam ibadah sholat kita. Rata-rata kita puji dulu baru kita doa. Contoh, sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Lalu kita ruku. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni. Ya Tuhanku, ampuni aku, cintai aku. Jadi kita doa dulu, zikir dulu, baru kita doa. Setelah sholat juga begitu, usahakan perbanyak zikir. Setelah itu baru kita berdoa. Dengan manusia saja, kita puji dulu, kita ambil dulu perhatiannya, kita ambil dulu rasa cintanya, baru kemudian kita berdoa. Nah, jadi teman-teman jangan lupa zikir dulu baru doa ya. Kalau mau bagus, tapi kalau teman-teman buru-buru langsung berdoa nggak masalah. Karena Allah tentu tidak akan marah dengan itu semua. Allah itu hanya marah kalau seandainya kita itu yang menyatakan bahwa nggak mungkin nih dikabulkan, atau kita yang bermaksiat, atau kita yang berdosa. Semoga bermanfaat ya. Nih lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Berdoa dan bersolawat aja gimana? Allah kan maha tahu. Saking takutnya berdoa takut salah. Oke, Mbak nggak perlu khawatir dalam berdoa. Doa itu kalau mau pakai bahasa Arab bisa hafal doa singkat-singkat aja. Kalau nggak bisa, bisa doa pakai bahasa Indonesia aja. Kalau nggak bisa juga boleh buka buku doa-doa. Seperti doa-doa Majmu Syarif, zikir siang malam, boleh. Berdoa itu boleh kok sambil baca buku atau bahkan melihat handphone. Gak usah khawatir dalam berdoa. Memang Allah tahu isi hati kita, tapi Allah perlu kita menghamba kepadanya. Kalaulah Allah maha tahu, maka dulu Rasulullah juga gak berdoa dong. Tapi pada faktanya Rasulullah juga berdoa. Karena doa itu bukan sekedar ingin kita pengen sesuatu aja, tapi doa itu tanda kita menghamba kepadanya. So, jangan khawatir ya. Rasulullah juga calon ahli surga, bahkan sudah ahli surga. Tetapi Rasulullah tetap beristighfar. Bukan karena banyak salahnya Rasulullah, tapi karena tanda bukti menghambanya kepada Allah. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat dalam berdoa. Nah, lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau berdoa itu yang singkat-singkat aja gimana Ustazah? Karena katanya kalau terlalu banyak doanya nggak khusyuk. Oke, teman-teman, doa itu banyak nggak apa-apa. Kan Allah pernah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku akan aku jawab. Maka orang yang semakin banyak doanya, semakin tinggi tingkat berbaik sangkanya kepada Allah. Semakin tinggi tauhidnya. Karena dia berbaik sangka bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Ingat konsep peluang. Ini konsep peluang ya, contoh. Ketika kita lebih sering keluar rumah, maka peluang kecelakaan jauh lebih besar dibandingkan kita cuma di dalam rumah. Ketika kita lebih banyak bicara,
peluang kemungkinan lebih banyak salah jauh lebih besar dibanding orang yang nggak bicara sama sekali. Ketika kita mau melamar kerjaan dengan lamaran 50, pasti lebih besar peluangannya, kemungkinannya dapat kerja dibanding orang cuman lamaran kerja 5 aja. Maka orang semakin banyak doanya, semakin besar peluang kemungkinan dikabulkan doanya. Semakin sering doanya, semakin besar kemungkinan peluang dikabulkan doanya. Karena doa itu bukan karena sekedar kita butuh, tapi karena kita menghamba kepada Allah. Semangat ya, saya selalu di sana. Dan teman-teman boleh berdoa dalam kondisi banyak-banyak kok. Nggak usah khawatir, nggak usah males dalam berdoa. Karena doa tughayyiru takdir. Doa itu akan merubah takdir kita. Semoga bermanfaat. Yang oke di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.